Hadirin yang saya muliakan, selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Rektor bersama jajaran pimpinan universitas, para dekan, para sahabat saya pengampu mata kuliah Kewarganegaraan dan Pancasila, dan anak-anakku mahasiswa baru yang hadir pada saat ini. Selamat datang, saya ucapkan kepada Anda semua telah datang di kampus yang kita cintai ini di Universitas Padjadjaran. Adapun tujuan daripada kuliah ini yaitu mata kuliah wajib umum untuk mahasiswa baru, kita mengetahui adalah supaya para mahasiswa yang pertama menyiapkan mahasiswa untuk mengikuti pendidikan di Unpad. Harapan kami jangan sampai ada gangguan stres ataupun yang depresi. Yang kedua adalah memberi pemahaman dan membantu mahasiswa untuk sukses melalui proses transisi ini. Ini tujuan kuliah perdana ini, yaitu pada tahap persiapan bersama kuliah wajib umum mahasiswa baru. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kualitas pribadi selaras dengan nilai dan norma yang ada khususnya di Universitas Padjadjaran. Tentu yang paling akhir nomor 4, memberi gambaran atau kapita selecta mengenai apa sih yang Anda dapatkan satu semester ini mengenai kuliah Pancasila dan kuliah kewarganegaraan. Anak-anakku sekalian, kami para pengampu pimpinan universitas berharap mahasiswa yang ada di kita ini tidak ada yang sampai stres, sampai depresi selama mengikuti perkuliahan di Universitas Padjadjaran. Oleh karena itu, menurut metode yang terbaru, bagaimana anak-anakku cara mengelola stres dan depresi, yaitu terdapat 5 cara praktis untuk mengelola stres dan depresi. Yang pertama adalah olahraga dengan intensitas sedang. Anak-anakku sekalian, penemuan terbaru, olahraga berat justru menurunkan imunitas, menurunkan kekebalan. Olahraga terlalu ringan tidak juga meningkatkan imunitas. Oleh karena itu apa? Untuk meningkatkan imunitas anak-anakku selama mengikuti perkuliahan di Universitas Padjadjaran, cukup olahraganya itu jogging, jalan cepat sedikit, atau berenang, tapi dilakukan minimal 3 sampai 5 kali per minggu. Dan setiap olahraga dilakukan 30 sampai 60 menit. Penemuan para ahli dengan olahraga yang seperti ini akan meningkatkan hormon kebahagiaan yang kita kenal dengan endorfin. Kita melihat di sini mereka-mereka ini sedang berolahraga, kemudian menghitung denyut nadi, kemudian mereka mulai olahraga di sini, dan yang tidak kalah pentingnya adalah juga perlu dilakukan berjemur. Berjemur juga sangat baik untuk meningkatkan imunitas. Kapan dilakukan berjemur itu? Berjemur dilakukan kalau pagi hari, yaitu antara jam 9 sampai jam 10, cukup 20 menit. Kemudian jam 11 sampai jam 13, cukup 7,5 menit. Mungkin agak berubah pemikiran kita, saya masih ingat olahraga yang terbaik itu pagi hari. Ternyata penemuan terbaru mengatakan bahwa sinar ultraviolet itu ada 3, yaitu sinar ultraviolet gelombang panjang, yaitu sinar ultraviolet A, tidak bermanfaat untuk meningkatkan imunitas. Yang kedua, sinar ultraviolet B, ini yang sangat bagus untuk meningkatkan imunitas. Dan yang terakhir, sinar ultraviolet C juga sangat bagus meningkatkan imunitas, tapi tidak sampai ke bumi.
yang sampai ke bumi adalah sinar ultraviolet B yang merubah provitamin D di badan kita yang menjadi vitamin D, dan kita ketahui vitamin D meningkatkan imunitas. Kemudian yang kedua, anak-anakku sekalian, nanti kalau sudah mulai pembelajaran, bentuklah kelompok belajar untuk sarana bersosialisasi antara sesama mahasiswa. Ini sangat penting. Tidak boleh mandiri belajarnya. Bentuklah 1-4 orang kelompok belajar itu. Buat apa itu? Bisa kita gunakan untuk sarana curhat sesama, dan juga mungkin curhat ke Tuhan. Sudah ada penelitian mengatakan, dengan kita curhat ke seseorang kalau kita sedang mengalami stres, sangat menurunkan hormon-hormon stres itu. Walaupun lawan bicara kita itu belum tentu bisa memberi solusi apa yang bisa kita alami, demikian begitu. Kemudian yang ketiga, ini juga sangat penting, melakukan kegiatan bersama di antara mahasiswa dengan melakukan hal-hal yang menggembirakan. Biasanya dulu waktu saya mahasiswa sering melakukan berwisata bersama, kemudian camping, kemudian naik gunung dan yang lain. Ternyata penelitian para ahli katanya itu sebaiknya dalam seminggu berilah otak atau jiwa kita itu dengan multivitamin. Multivitaminnya itu adalah salah satu berdharma wisata atau camping atau yang lain lah. Yang penting kita lakukan yang menggembirakan bersama-sama. Yang ketiga, pengendalian perilaku dan berpikir positif. Ini anak-anakku sekalian, saya minta pada saat ini tidak boleh nonton sinetron pembunuhan. Tidak boleh nonton sinetron perselingkuhan. Artinya apa? Tidak boleh otak itu diberi makanan nutrisi yang jelek-jelek. Berilah dia nutrisi yang baik. Maka Anda nanti akan berpikir positif dan nanti Anda melakukan perilaku. Penelitian para ahli, kebetulan saya membimbing 2 orang ahli psikiatri, dia mengatakan, Prof, tolonglah nanti disampaikan ke mahasiswa, perlu 1 hari dalam seminggu dikasih otak itu multivitamin. Ya tadi, multivitaminnya dengan melakukan rekreasi antara sesama kalian begitu. Kemudian yang kelima, kalau stresnya memang sudah berkepanjangan, ya kebetulan kita Universitas Padjadjaran memiliki tenaga-tenaga ahli yang mumpuni yang bisa nanti membantu Anda untuk konseling dan ini. Hanya perlu saya ingatkan begini, ada kesan orang kalau sudah ke dokter psikiatri sakit jiwa, ini bukan. Di luar negeri paling laku adalah dokter psikiatri. Artinya apa? Kalau kita punya problem, kita bisa diberi oleh ahlinya, solusinya, pendapatnya, dan yang lain. Oleh karena itu, anak-anakku yang saya cintai, kami sangat berharap mahasiswa baru atau mahasiswa kita seluruhnya sehat bugar jasmani dan rohani selama mengikuti perkuliahan di Universitas Padjadjaran. Kemudian yang kedua, tujuan perkuliahan umum ini adalah membangun kualitas pribadi mahasiswa selaras dengan nilai-nilai dan norma yang ada. Atau sedikit lebih bombastis saya katakan, untuk melahirkan generasi emas. Anak-anakku sekalian, dikatakan penemuan terbaru orang yang sukses itu bukan yang cum laude. Ini saya juga kaget. Ternyata adalah orang yang sukses itu kalau otak kanannya berfungsi dengan baik, dibantu dengan otak kiri. Apa artinya? Otak kanan itu adalah pusat etika, pusat beragama yang baik, pusat kreativitas, dan sebagainya. Untuk sukses itu, 80% karena otak kanan. Bagaimana untuk membangun otak kanan itu adalah tolong anak-anakku aktif organisasi. Kapan organisasi itu? Tentu gunakanlah apakah hari Sabtu atau Minggu. Jangan dong menggunakan organisasi itu pada saat perkuliahan. Organisasi itu bisa di lingkungan universitas, di senat, ataupun di kemahasiswaan, ataupun di tempat lain.
Kemudian kalau ada di antara anak-anakku sekalian yang sering merasa rendah diri atau minder atau yang lain, saya minta dengan Anda cepat masuk olahraga bela diri untuk membentuk karakter building. Dengan Anda ikut itu akan terbangun jiwa Anda, seorang pejuang, seorang pemberani tentu dalam hal yang positif. Jadi anak-anakku sekalian, kalau di antara Anda waktu SMA-nya lihat gurunya takut, lihat temannya minder, cepat ikut olahraga bela diri. Kalau Anda susah mendapatkannya, saya bantu. Karena saya punya klub-klub olahraga bela diri. Kemudian 20% peran otak kiri. Otak kiri itu adalah untuk IPK, cum laude, dan ranking. Kalau anak-anakku saya simpulkan di sini, ternyata ada orang IPK-nya pas-pasan, tapi jadi hebat di kemudian hari. Karena apa? 80% peran otak kanan untuk sukses itu. Anak-anakku sekalian, kita sampai apa yang menjadi tujuan pokok dari mata kuliah perdana ini, yaitu pembelajaran mata kuliah wajib umum Pancasila dan kewarganegaraan. Tujuannya adalah agar anak-anakku sekalian, generasi penerus, generasi emas, punya karakter pertama, cinta tanah air. Itu sangat penting, cinta tanah air. Yang kedua, siap bela negara. Anak-anakku, bagaimana negara ini dibangun dengan tumpahan darah, tumpahan tenaga, dan segala macam begitu. Oleh karena itu kita, Anda, siap bela negara yang menjamin keutuhan dan tegaknya negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Saya ulangi anak-anakku sekalian, siap untuk bela negara agar kita utuh sebagai bangsa, agar utuh kita berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Yang ketiga, meningkatkan jati diri bangsa dan adaptasi dan kompetitif. Sekarang anak-anakku kita akan melihat gambaran atau kapita selekta mata kuliah wajib itu Pancasila dan kewarganegaraan. Saya akan beri gambaran kepada anak-anakku apa sih yang didapatkan pada semester ini tentang kuliah Pancasila itu dan kewarganegaraan itu. Sekarang kita lihat. Sekarang kita bahas yaitu gambaran atau kapita selekta mata kuliah umum Pancasila. Anak-anakku sekalian, apa sih tujuan pendidikan ini? Apa sih tujuan pendidikan Pancasila? Tujuannya adalah untuk melahirkan generasi bangsa dengan sikap mental yang penuh tanggung jawab dan berperilaku. Pertama, beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, berperi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, mendukung persatuan bangsa. Yang keempat, mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan. Kemudian yang terakhir, mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, apa sih konten, apa sih isi materi yang nanti Anda dapat secara mendetail pada kuliah pendidikan Pancasila itu? Jadi, agar tercapai tujuan pendidikan Pancasila, maka diberi materi pembekalan tentang, pertama, yaitu Pancasila sebagai kajian arus sejarah dan bangsa Indonesia. Anak-anakku pernah ingat barangkali atau pernah dengar, kita dulu mengalami perubahan konstitusi. Dulu Undang-Undang Dasar 45 berubah menjadi konstitusi RIS, kemudian Undang-Undang sementara, kemudian selanjutnya kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Nanti Anda akan diberi pembekalan apa yang mendasari, apa yang menjadi penyebab adanya perubahan ini. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah Pancasila menjadi dasar dan ideologi negara.
Apa artinya? Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Kemudian sebagai ideologi negara, Indonesia ini yang terdiri berbagai suku, berbagai agama, budaya, kemudian yang kita hidup secara demokratis, dan Pancasila itu juga sangat terbuka mengikuti perkembangan zaman. Kemudian yang ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat. Artinya apa? Nilai-nilai dasar arah keseimbangan antara hak dan kewajiban asasi manusia nanti akan diberikan kepada Anda secara rinci, secara jelas pada saat perkuliahan. Kemudian yang keempat, Pancasila menjadi sistem etika. Artinya apa? Sesuai TAP MPR, pengertian daripada etika Pancasila di sini adalah kehidupan berbangsa yang dinyatakan dan bersumber dari ajaran agama yang universal dan nilai-nilai budaya yang terdapat di negara kita yang terdapat dalam Pancasila. Yang kelima adalah Pancasila menjadi pengembangan ilmu. Tadi saya katakan, selain kita demokratis, juga Pancasila terbuka untuk mengikuti perubahan zaman. Anak-anakku sekalian, dari pokok bahasan yang nanti Anda terima pada saat perkuliahan, pada saat pembekalan mata kuliah Pancasila, diharapkan mahasiswa mampu mewujudkan nilai dasar agama dan kebudayaan, serta kesadaran berbangsa dan bernegara, dan menerapkan iptek dan seni yang dikuasai mahasiswa dengan bertanggung jawab. Anak-anakku sekalian, kita sudah mendengar atau sudah sampaikan gambaran umum mengenai apa sih yang nanti Anda dapat pada saat perkuliahan. Sekarang kita melihat Kapita Selecta, mata kuliah wajib umum kewarganegaraan. Anak-anakku sekalian, tujuan pendidikan kewarganegaraan ini adalah agar mahasiswa atau warga negara memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara untuk bela negara dan memiliki pola pikir perilaku cinta tanah air berdasarkan Pancasila. Anak-anakku sekalian, saya tidak lupa anak saya paling besar dari ITB, waktu masa reformasi demo ke Jakarta, dia seorang perempuan dari arsitek ITB, waktu demo menjatuhkan Soeharto pada waktu itu, dia datang ke rumah dengan muka bengkak, hidung bengkak. Saya tanya, "Nah, kamu kenapa?" "Pak, kami digebuki tentara di istana lagi demo." Saya tanya, "Kalau kamu mati atau ditembak bagaimana?" Jawaban dari saya, "Pak, demi bangsa negara kami mati, tidak apa-apa." Aduh, anakku luar biasa. Bagaimana dia ingin bela negara demi kemakmuran kita semua. Untuk mencapai tujuan pendidikan kewarganegaraan, maka diberi materi tentang identitas dan integrasi nasional. Anak-anakku, saya suka bergurau kalau memberi kuliah. Setiap saya ketemu orang, wah ini Jawa ini. Karena apa? Dia bicara berarti Jawa ini. Kalau ketemu orang, dia berbicara halus santun atau yang lain, wah dari Sunda ini. Kalau ada bicara agak keras, mungkin agak sedikit kasar, Batak lah ini. Artinya apa? Tiap-tiap kita oleh Tuhan diberi identitas dan ciri kita masing-masing. Oleh karena itu, identitas nasional merupakan, saya ulangi agak saya tekankan ini, merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku. Ibu bapak yang saya hormati, saya selalu mengatakan
anak saya waktu menikah, Pak, udahlah sederhana saja. Saya bilang tidak. Lakukan dengan sederhana budaya kita itu. Jangan sampai hilang. Karena luar biasa. Kebetulan saya suka melihat juga ada dari daerah kita Sunda itu ada ini, susuapan ini, dan segala macam. Luar biasa menarik. Ini saya kira salah satu bagian dari identitas nasional. Kemudian integrasi nasional. Artinya apa? Kita bersatu dari masyarakat yang sangat beragam ini, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian revitalisasi Pancasila. Mungkin agak sedikit halus saya katakan, pemberdayaan kembali. Bukan tidak berdaya, pemberdayaan kembali fungsi dan peranan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi, sumber nilai bangsa. Anak-anakku sekalian, mari kita optimalkan ini, mari kita jaga ini supaya bangsa ini utuh sebagai bangsa. Yang kedua, nanti akan diberikan paparan, yaitu tentang konstitusi undang-undang berkaitan negara Republik Indonesia dan juga perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi dasar yang menjadi pedoman pokok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tidak bisa ditawar-tawar. Sedangkan Pancasila ini merupakan ideologi dan dasar negara yang terumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Juga nanti akan diberikan harmoni antara kewajiban dan hak warga negara. Anak-anakku sedikit pengalaman, yang disebut bela negara itu mungkin di level Anda bukan berperang, bukan bertempur. Saya berbagi pengalaman sedikit. Pernah saya dulu waktu mahasiswa ketua RT di daerah Garunggang, Pasir Kaliki. Pada waktu itu, lulusan-lulusan yang putus sekolah, SMP, SMA, sore-sore ngumpul. Tapi apa yang terjadi? Ayam oranglah hilang, jemuran hilang, dan yang lain. Oleh karena itu, saya bilang sama ketua RW-nya, Pak, kita buat anak-anak kita ini kegiatan. Maka kita buatlah perkumpulan bola voli. Dan saya bersyukurnya, dengan adanya kegiatan itu, tidak kedengaran lagi ayam hilang atau jemuran hilang. Ya. Dan yang saya bersyukurnya, tidak usah saya sebut namanya, 3 orang dari kelompok itu menjadi pemain bola voli nasional. Kebetulan saya sendiri juga mantan atlet bola voli, jadi tahu persis mereka-mereka ini. Artinya apa? Ini kewajiban di lingkungan terkecil, barangkali itu udah bela negara barangkali. Atau contoh kecil lah, sekarang ini sedang kita dengar narkoba atau apa, mungkin anak-anakku mendengar yang aneh-aneh dan yang lain, ya laporlah kepada satpam atau polisi dan yang lain begitu. Tentu hak warga negara, ya Anda sekarang sedang mengikuti pendidikan, gunakanlah hak itu dengan baik. Yang keempat, harmoni demokrasi Indonesia. Inilah materi secara garis besar, nanti secara mendalam juga akan dibahas pada saat perkuliahan kewarganegaraan. Kemudian juga akan mendapat mata kuliah wawasan Nusantara. Anak-anakku, setelah dulu saya belajar di Lemhanas mengenai wawasan Nusantara ini, saya berpikir, waduh, hebat sekali tokoh-tokoh bangsa ini. Bagaimana mereka membuat sedemikian rupa untuk menyatukan bangsa ini. Saya sebut gambarannya. Waktu kita merdeka, batas teritorial Indonesia ini adalah 3 mil diukur dari pulau terbesar di Indonesia. Itu batas teritorialnya. Sedangkan jarak Jawa dengan Kalimantan itu ribuan mil.
Apa makna dari situ? Berarti ada laut-laut internasional kalau kita mengakui ordonansi 39 itu. Ada laut-laut internasional antara Sulawesi dengan Kalimantan, antara Timor dengan Irian dan segala macam. Oleh karena itu, kita bukan negara kesatuan. Maka dengan kondisi seperti ini, Juanda yang sangat terkenal itu, tokoh bangsa, melahirkan gagasan bahwa batas teritorial kita itu bukan 3 mil, tapi 12 mil diukur dari pulau terluar. Luar biasa, luar biasa. Anak-anakku sekalian, tokoh bangsa yang luar biasa. Maka kita satu sebagai bangsa. Tidak ada lagi laut internasional antara Kalimantan dengan Jawa, antara Sumatera dengan Kalimantan. 12 mil dari pulau terluar. Bahkan ada lelucon. Ada lelucon anak-anakku. Jadi ternyata bahwa yang 12 mil itu dari pulau terluar diukur pada waktu pasang surut. Ditambah lagi nih kalau sana pasang surut. Bukan lagi pasang naik. Kalau pasang naik kan bisa sampai tengah pulau kan, pasang surut. Waktu itu ada yang bertanya, teman saya, bagaimana Pak, kalau nggak salah pulau-pulau terluar di Indonesia itu sekitar 100-an, bagaimana kalau pinggirannya itu kita timbun supaya tambah luas pulau Indonesia ini, negara Indonesia ini. Dari mana pola pikir itu? Karena apa? Belanda, 2/3 negara Belanda dibendung laut. 2/3 loh negara Belanda itu. Akhirnya jawaban waktu itu, saya mengingat Profesor Jenderal Murdani mengatakan, ya udahlah, negara kita aja masih banyak yang kosong. Tapi nanti kalau penduduknya banyak kita timbun rame-rame begitu. Tapi pesan yang saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian, marilah kita jaga negara kita yang sangat luas ini, jangan sampai ada berani menggerogoti ini. Kemudian juga ada tokoh yang sangat hebat, mantan rektor Universitas Pajajaran, Mokhtar Kusumaatmadja. 12 mil terlalu sedikit itu. 200 mil. Tapi zona ekonomi eksklusif. Apa artinya? Dari pulau terluar itu diukur 200 mil. Jadi kalau ada ikan di situ, ada minyak di situ, tidak boleh diambil orang lain. Itu punya kita, begitu. Dan menurut para ahli, Indonesia tempat pertemuan arus panas, arus dingin, dan disinilah plankton hidup, dan ini sumber makanan ikan. Jadi kadang-kadang ikan dari Filipina datang ke Indonesia, ada jalan-jalan, lupa pulang. Atau dari Australia, sebagai contoh. Sering kita dengar kesasar ikan paus ke Nusa Kambangan dan yang lain. Rupanya apa kesasar dia? Dia makan, terus maju lagi. Makin banyak makanan, makin banyak makanan. Ternyata mentok di Nusa Kambangan. Apa makna yang saya katakan itu kepada anak-anakku sekalian? Indonesia ini sumber daya alam yang luar biasa melimpah. Dibutuhkan generasi penerus yang hebat untuk bisa menggali ini. Itu maksudnya. Anak-anakku sekalian, kita teruskan mengenai ketahanan nasional. Ketahanan nasional itu menyangkut berbagai aspek yang dulu kami pakai istilah Trigatra atau aspek alamiah. Kemudian Pancagatra, yaitu menyangkut ideologi politik, sosial budaya, dan hankam. Kalau sedikit saya sampaikan, dari aspek alamiah adalah geografi. Indonesia terletak dalam posisi silang. Generasi penerus harus siap untuk mencegah dampak negatif yang datang dari sana, dari sini, karena posisi kita terletak dalam posisi silang. Juga menyangkut ideologi, menyangkut sosial budaya, dan yang lain. Anak-anakku sekalian,
keberhasilan dari pendidikan kewarganegaraan itu yang secara rinci akan Anda dapat nanti pada perkuliahan, diharapkan melahirkan mahasiswa sebagai ilmuwan yang profesional, sebagai warga negara Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan, kemampuan bela negara, dan cinta tanah air. Saya akan menggarisbawahi sedikit bahwa anak-anakku, marilah kita tingkatkan kemampuan bela negara kita supaya negara kita ini tidak lagi dimasuki ideologi-ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Sedikit anak-anakku saya sampaikan, yaitu pola ilmiah pokok Universitas Padjadjaran. Menyangkut visi misi di sini, secara sepintas saya sampaikan, pola ilmiah pokok Universitas Padjadjaran ini adalah menjadi panduan bagi sivitas akademika dalam mencapai visi misi, yaitu bina mulia hukum dan lingkungan hidup dalam pembangunan nasional. Visinya sangat bagus, yaitu menjadi universitas yang unggul dan penyelenggaraan pendidikan kelas dunia. Misinya adalah menyelenggarakan pendidikan tridharma perguruan tinggi tentu yang mampu memenuhi tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan. Anak-anakku sekalian, dengan adanya COVID-19, kita tahu sedang berjuang pakar-pakar keilmuan di kedokteran, mudah-mudahan cepat bisa kita gunakan, yaitu vaksin merah putih. Sedang berjalan, kita doakan bersama. Kemudian belum lagi yang lain-lain, mungkin anak-anakku belum dengar, ada 19 lebih saya kira vaksin yang dihasilkan oleh Bio Farma yang kejual ke seluruh Indonesia. Jadi oleh karena itu, mohon pendidikan ini, orang ahli-ahli ini hanya tinggal di rumah. Mudah-mudahan keilmuannya ini bisa membangun bangsa ini. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berdaya saing internasional dan relevan dengan tuntutan pengguna jasa pendidikan dan memajukan perkembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat. Saya kira jelas maksudnya. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan pengelolaan pendidikan yang profesional, akuntabel, untuk meningkatkan citra perguruan tinggi. Yang keempat, membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi keluhuran budaya lokal, budaya nasional dalam keberagaman budaya dunia. Anak-anakku sekalian, tujuan pola ilmiah pokok Universitas Padjadjaran, kita tahu pelaksanaan dan restra pengembangan penelitian UNPAD mengacu kepada rencana strategi Universitas Padjadjaran. Prioritas pengembangan penelitian tersebut diarahkan yaitu penyediaan atmosfer yang mendukung pelaksanaan riset yang unggul, termasuk prasarana dan sarana dan dana maupun sumber daya manusia. Ini sudah kita rasakan sekarang ini. Kemudian peningkatan kerjasama penelitian antara lembaga-lembaga penelitian, dunia bisnis dan yang lain. Ini perlu kita tingkatkan saya kira supaya apa yang menjadi hasil penelitian di universitas bisa dimanfaatkan pada dunia bisnis. Kemudian pengembangan penelitian yang aplikatif, kolaboratif, multidisipliner saya kira sedang berjalan seperti sekarang. Anak-anakku sekalian, ini sedikit gambaran kepada kita pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang kita kenal dengan SDGs. Saya gambarkan di sini pembangunan yang sedang berjalan di kita, bagaimana membangun jalan layang. Apa tujuannya? Dengan dibangun jalan layang akan membutuhkan tenaga kerja
akan memberikan kehidupan untuk masyarakat. Makanya mudah-mudahan di antara kita nonton TV bagaimana Jokowi mengatakan tolong kembali lagi tol dibangun, yang lain dibangun, sarana yang lain supaya dana-dana yang ada sekarang ini keserap. Karena menurut beliau baru keserap 42,3% katanya. Kalau tidak nanti kita menjadi resesi atau segala macam lah. Saya tidak ahli di bidang itu. Tapi intinya sebenarnya adalah pelaksanaan berkelanjutan itu sudah dimulai sebanyak ada 17 tujuan itu. Saya sebut saja di sini, yaitu sudah dibuat ada aturannya. Ini aturannya sudah buat pemerintah. Sistematika penyusunan tersebut dari pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan itu adalah dibuat skema, ada tujuan goalnya apa, globalnya, sasarannya, sarana nasionalnya, siapa pelaksananya. Sebagai contoh, yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun. Sasarannya jelas ada di sini, nasionalnya, sasaran nasionalnya yaitu menurunkan tingkat kemiskinan dan siapa instansi pelaksana di situ. Sudah dibuat. Ada sampai 17 poin itu ya. Anak-anakku kita bisa lihat di sini. Ya, ada mengakhiri kemiskinan, menghilangkan kelaparan, kemudian nanti terakhir itu menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global dan sebagainya. Jadi oleh karena itu anak-anakku sekalian, kalau kita lihat di sini, pemerintah sudah berbuat begitu sistematis dengan baik bagaimana pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan itu. Anak-anakku yang saya hormati, jadi paparan singkat pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan ini memberikan pemahaman awal kepada Anda atau kepada mahasiswa tentang strategi, saya ulangi, tentang strategi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Anak-anakku, ini sedang ramai sekarang, korupsi di mana-mana, tentu Anda juga nanti atau sekarang pun berperan penting bagaimana mencegah korupsi itu. Atau dengan bahasa yang agak sedikit bombastis, yaitu pendidikan anti korupsi, yaitu melawan korupsi dengan nilai-nilai anti korupsi. Karena apa? Inilah yang membuat kita makin sengsara begitu korupsi yang ini. Kita tahu korupsi ya oleh para ahlinya membagi dalam beberapa jenis perbuatan adalah perbuatan yang melawan hukum. Apa itu melawan hukum? Artinya apa? Menguntungkan diri sendiri atau orang lain sehingga merugikan keuangan negara, boleh perorangan, boleh oleh pejabat. Kemudian yang kedua, perbuatan memberi dan menerima suap. Dan yang ketiga, gratifikasi. Selain perbuatan korupsi, dapat juga perilaku koruptif sehari-hari yang mengarah kepada perbuatan korupsi. Kalau kita baca ini sangat ideal sekali. Apa sih perilaku yang diklasifikasikan perilaku koruptif itu? Pertama, ketidakjujuran dalam berbagai bentuknya di kehidupan sehari-hari. Waduh, ini luar biasa nih, nggak boleh nontek loh mahasiswa nih, harus jujur lulusnya nih. Ya, yang kedua, ketidakpedulian pada nasib orang lain akibat perilakunya. Tolong, anak-anakku, di sebelah kita banyak orang kurang makan, kurang minum dan sebagainya. Yang ketiga, berbagai bentuk ketidakdisiplinan. Kemudian yang
Keempat, mengabaikan tanggung jawab atau kewajiban. Yang berikutnya, ketidakadilan atau perlakuan yang berbeda. Ya, anak-anakku sekalian, penyebab korupsi dapat dikelompokkan karena faktor eksternal atau faktor internal. Faktor eksternal adalah adanya keinginan untuk kaya raya. Atau memang dari awalnya dia memang kemampuan ekonominya kurang. Kemudian yang kedua, apa sih yang membuat daya tarik itu melakukan korupsi? Karena mungkin kurangnya kontrol sosial. Sedangkan faktor internal, pengabaian atau kenapa mati? Ya, sebentar anakku ini sedang diperbaiki. Ya, oke, udah bagus. Yaitu pengabaian atau kurangnya internalisasi nilai-nilai positif. Yang berikutnya adalah lemahnya kontrol dari diri sendiri. Anak-anakku sekalian, apa sih sebetulnya dampak dari korupsi itu? Apa yang pengaruh negatif dari korupsi itu? Dampak negatifnya adalah kemiskinan dan kondisi perekonomian yang buruk. Anak-anakku sekalian, saya ulangi, selamat datang di universitas tercinta ini. Tapi tolong pelan-pelan Anda ikut terlibat atau ikut berbenah diri supaya kita bersama-sama memberantas korupsi ini. Kemudian kelaparan dan kondisi kesehatan masyarakat yang buruk. Kerusakan lingkungan, infrastruktur yang tidak memadai, kualitas pendidikan yang tidak memenuhi standar, kondisi politik dan demokrasi yang tidak sehat, buruknya birokrasi di pemerintahan dan penegakan hukum. Artinya ada sogok menyogok di situ dan segala macam. Anak-anakku sekalian, pemberantasan korupsi pada pemerintahan reformasi, pemerintah telah berusaha menegakkan pemerintahan yang bersih dan memberikan jaminan keadilan dalam masyarakat. Dalam bentuk apa itu? Pemerintah membentuk komisi-komisi negara untuk pemberantasan korupsi ini. Dan kita sangat terkenal, yaitu bagaimana komisi pemberantasan korupsi. Dan di sini bisa kita lihat komisi-komisi tersebut. Adapun nilai-nilai korupsi, anti korupsi tersebut, mudah-mudahan nanti tertanam di hati kita, mudah-mudahan tersirat di hati kita, yaitu adanya kejujuran dan kepedulian. Kedua, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Anak-anakku, mari kita bersama-sama menanamkan di hati nurani kita, mudah-mudahan tersirat, terpatri di jiwa kita nilai-nilai anti korupsi ini. Anak-anakku sekalian, saya sudah menyampaikan mengenai sedikit kapita selekta dari Pancasila, kemudian kewarganegaraan, kemudian pembangunan yang berkelanjutan tersebut, SDGs, kemudian juga tentang korupsi. Pada akhirnya saya akan mengatakan kepada Anda dan memohon kepada Tuhan adalah agar Anda ini generasi penerus tetap sehat jasmani dan rohani, serta terhindar dari COVID-19 selama mengikuti perkuliahan di UNPAD. Oleh karena itu, mari
kita bersatu melawan pandemi COVID-19. Mari kita bantu pemerintah. Tolong protokol kesehatan itu dijaga, masker, cuci tangan, jaga jarak, dan sebagainya. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah mari kita tingkatkan kekebalan tubuh kita. Kemudian mari asupan gizi yang benar, bukan mahalnya. Kemudian bagaimana mengelola stres? Tadi sudah saya katakan bahwa orang stres depresi imunitasnya menurun. Sekarang kita lihat di sini. Anak-anakku sekalian, agar Anda, agar saya ulangi, agar Anda, agar saya, agar kita semua terhindar dari COVID-19, khususnya terhadap mahasiswa, supaya tetap bugar mengikuti perkuliahan, marilah kita tingkatkan imunitas. Bagaimana caranya? Tadi sudah sampaikan, rajinlah olahraga. Minimal 3 kali seminggu, maksimal 5 kali seminggu. Kalau ada waktu, berjemurlah. Kalau berjemur di pagi hari itu antara jam 9 sampai jam 11 itu cukup 20 menit. Kalau jam 11 ke sana, 7,5 menit. Jangan sampai 20 menit, nanti Anda gosong. Dan cukup 3 kali seminggu. Cukup 3 kali seminggu. Kemudian asupan gizi. Kemarin kami ada webinar mengenai gizi ini. Gizi yang bagus itu adalah makanan yang beragam. Misalnya makan sayur yang banyak, yang hijau-hijau, syukur-syukur bisa buah-buahan. Jadi satu contoh misalnya, jangan hanya makan sayur sosin aja seumur-umur begitu. Gantilah kangkung, ganti yang lain. Karena kata beliau, dengan makanan yang bergizi ini, harapannya mengandung vitamin C yang cukup tinggi, zinc yang cukup tinggi, karena makanan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan imunitas. Kemudian yang berikutnya tadi saya katakan kelola stres, tadi sudah saya katakan, anak-anakku sekalian, tolong sekarang dimulai begini. Dalam seminggu kita kuliah mungkin 5-6 hari, tolong pada hari ke-7 atau ke-6 berikanlah multivitamin untuk jiwa kita ini. Multivitaminnya bagaimana? Yang tadi saya katakan, rekreasi bersama, camping bersama, olahraga bersama, ini akan memberikan nutrisi kebugaran jiwa Anda dan mudah-mudahan terhindar dari depresi dan stres. Saya ulangi, tidak boleh sendiri-sendiri. Harus ada kelompok belajar. Dan yang kedua, yang tidak kalah pentingnya saya katakan, tolong aktif organisasi, jangan belajar melulu, nanti Anda cepat botak. Karena ternyata orang yang sukses itu adalah yang aktif organisasi, syukur-syukur didukung oleh IPK yang baik, didukung oleh ranking yang baik. Anak-anakku, mahasiswa sehat bugar jasmani dan rohani, serta terhindar dari COVID-19, inilah harapan kita semua, harapan kami kepada anak-anakku sekalian, tolong perilaku sehat itu dijaga. Tolong protokol kesehatan harus dijaga. Kesimpulannya, anak-anakku sekalian, adalah pembelajaran Pancasila dan kewarganegaraan diharapkan dapat melahirkan generasi emas, generasi penerus dengan karakter, yaitu pertama, mahasiswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta tanah air, siap bela negara, dapat meningkatkan jati diri bangsa, adaptif, kompetitif, dan menguasai iptek untuk kepentingan bangsa. Tolong anak-anakku perhatikan. Yang kedua, siap bela negara. Anda tidak dituntut bertempur,
Anda tidak dituntut berperang sekarang adalah suasana yang tentram di lingkungan Anda, suasana yang kedamaian di lingkungan Anda, itu sudah termasuk bela negara. Oleh karena itu, generasi penerus, termasuk anak-anakku mahasiswa, yang dapat menjamin keutuhan dan tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Anak-anakku, saya ulangi sekali lagi. Yang disebut siap bela negara itu adalah melahirkan mahasiswa yang dapat menjamin keutuhan dan tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan yang ketiga tentu, agar dapat semua terlaksana ini dengan baik, mahasiswa atau Anda atau kita semua harus tetap sehat jasmani dan rohani dan terhindar dari COVID-19, khususnya untuk mahasiswa baru, anak-anakku yang baru datang ke kampus yang kita cintai ini, mengikuti perkuliahan tetap sehat bugar dan terhindar dari COVID-19. Barangkali itu yang saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian. Selamat mengikuti perkuliahan di Unpad. Jagalah kesehatan jasmani dan rohani. Mari kita bersama-sama bersosialisasi bagaimana sih untuk secepatnya kita menghilangkan COVID-19 ini. Demikian paparan saya. Terima kasih atas perhatiannya.